Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Fitraningsih, NIM 9050012100 dari kelas Perbankan Syariah Aceh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan Islam. Yang pertama yaitu pengertian sistem keuangan Islam. Sistem keuangan adalah suatu aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana keuangan bagi negara dalam proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Yang kedua, karakteristik dan fungsi sistem keuangan Islam. Karakteristik sistem keuangan Islam ada 5. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Menurut Yusuf Qaradawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah. Yang kedua, nilai dasar kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam paham liberalisme, seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke, setiap manusia adalah Tuhan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Yang ketiga, keseimbangan. Sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan individu dibanding dengan masyarakat. Pada sistem ini, seseorang merasakan harga diri dan eksistensinya. Yang keempat, nilai dasar kebebasan. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, sistem individu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan harta yang dimilikinya. Yang kelima, nilai dasar keadilan. Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi. Fungsi sistem keuangan Islam. Yang pertama, alokasi sumber daya. Sistem keuangan membantu mengalokasikan sumber daya ekonomi dari individu dan perusahaan yang memiliki dana berlebih kepada mereka membutuhkan dana untuk investasi atau kegiatan ekonomi lainnya. Yang kedua, intermediasi finansial. Sistem keuangan bertindak sebagai perantara antara pemberi dan peminjam. Yang ketiga, liquidity transformation. Bank dan lembaga keuangan lainnya memainkan peran penting dalam mengubah aset jangka pendek menjadi kredit jangka panjang. Yang keempat, manajemen risiko. Sistem keuangan menyediakan berbagai instrumen dan produk finansial yang membantu individu dan perusahaan mengelola risiko ekonomi. Yang kelima, meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan memberikan akses kepada pembiayaan, sistem keuangan membantu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bagian C, tantangan dan peluang sistem keuangan Islam. Yang pertama yaitu tantangan. 1. Kepatuhan syariah. Menjaga tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah tantangan ulama dalam sistem keuangan Islam. Yang kedua, kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi memungkinkan terjadi inovasi dalam sistem keuangan Islam, namun juga menciptakan tantangan dalam hal pengawasan dan regulasi yang efektif. Yang keempat, ketergantungan pada akad mudharabah dan musyarakah. Sistem keuangan Islam cenderung sangat bergantung pada akad mudharabah dan musyarakah yang memiliki risiko tertentu yang harus dikelola dengan baik. Yang keempat, perbedaan regulasi. Tantangan lain adalah perbedaan dalam regulasi keuangan Islam antara negara-negara dan bahkan dalam interpretasi syariah oleh otoritas berbeda. Yang kedua, peluang dalam sistem keuangan Islam. Yang pertama, pasar yang berkembang. Yang kedua, diversifikasi investasi. Yang ketiga, inovasi produk. Dan keempat, yaitu pertumbuhan industri perbankan syariah. Bagian D yaitu tawaran sistem keuangan risk sharing. Sistem risk sharing telah lama hilang dari khazanah sistem keuangan modern. Salah satu penyebabnya adalah sistem perbankan modern melakukan intermediasi untuk menyediakan uang bagi pelaku usaha dengan tingkat bunga sesuai kontrak pengalihan sistem perbankan pada suku bunga tetap dalam mengamankan kinerja operasional perbankan menjadi penyebab efisiensi dunia keuangan. Dengan kata lain, sistem keuangan bunga ternyata gagal melakukan stabilisasi keuangan baik di tingkat lokal ataupun global.
Yang bagian E yaitu implementasi sistem keuangan Islam. Tantangan utama pengembangan sistem keuangan risk sharing adalah ketidakseimbangan keuangan secara fiskal, moneter, dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Fenomena ini sering dialami negara-negara Islam, sehingga sulit mengimplementasikan sistem keuangan Islam. Padahal, kebutuhan utama sistem keuangan Islam yaitu terletak pada kebijakan struktural atas sistem fiskal dan moneter. Sistem fiskal memegang peran penting dalam institusi negara Islam karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengatur sistem pajak dan belanja pemerintah. Infrastruktur sistem keuangan Islam. Infrastruktur keuangan syariah di Indonesia ditegaskan olehnya bahwa lebih lengkap dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Kelengkapan infrastruktur menurut dia dapat dilihat dari besarnya jumlah kementerian yang terlibat dalam penyediaan infrastruktur syariah di Indonesia. Tercatat lanjut dia terdapat beberapa kementerian yang terlibat seperti Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Koperasi dan UMKM. Itulah yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.